Oke, salam sukses buat teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Kembali di channel inisoal.com. Kita akan kembali untuk membahas soal kali ini. Kita akan bahas soal SIMAK UI tahun 2010. Kita baca soalnya ya. Jika X tambah Y tambah 2Z sama dengan K, X tambah 2Y tambah Z sama dengan K, dan 2X tambah Y tambah Z sama dengan K. Dimana katanya K tidak sama dengan 0, maka yang ditanya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambahkan dengan Z kuadrat. Oke, dinyatakan dalam bentuk K. Ini dia pertanyaan soal X kuadrat ditambahkan dengan Y kuadrat ditambahkan dengan Z kuadrat. Baik, sebelum kita kerjakan, teman-teman kan biasanya kan mengerjakan soal ini namanya sistem persamaan linear 3 berubah ya. Biasanya mengerjakannya substitusi eliminasi. Oke, nanti ini kita jawab dulu pertanyaan SIMAK UI tahun 2010. Gimana kalau seandainya ditanya, tentukanlah berapa nilai X ditambahkan dengan Y ditambahkan dengan Z. Seandainya ya, kalau ini yang ditanya. Teman-teman, tak usah harus mencari dengan substitusi eliminasi buru-buru dulu ya. Karena bisa saja ya, Anda mengerjakan soal tanpa harus mengerjakan substitusi eliminasi. Coba kita lihat dulu soalnya. X ditambahkan dengan Y kemudian ditambahkan dengan 2Z, katanya sama dengan K, kemudian X ditambahkan dengan 2Y ditambahkan dengan Z juga sama dengan K, kemudian 2X ditambahkan dengan Y ditambahkan dengan Z nilainya sama dengan K. Tanpa harus mencari substitusi eliminasi, sebenarnya seandainya seluruh persamaan ini kemudian kita jumlahkan, maka akan diperoleh X-nya sebanyak seluruhnya kalau jumlahkan menjadi 4X, kemudian ditambahkan Y-nya. Coba kalau kita jumlahkan ini semuanya, kalau Y-nya dijumlahkan, Y tambah Y berarti menjadi 4Y, kemudian ditambahkan dengan 2Z ditambah Z tambah Z menjadi 4Z. Nah, K ditambah K itu kan sama dengan 3K, sehingga kalau semuanya sama-sama dibagi 4, itu berarti X ditambahkan dengan Y ditambahkan dengan Z nilainya sama dengan 3/4K. Jadi kalau ditanya berapakah X ditambah Y ditambahkan dengan Z, jawabannya adalah 3/4K. Itu kalau seandainya ditanya X ditambahkan dengan X ditambah Y ditambahkan dengan Z ya. 3/4K. Nah, pertanyaannya sekarang adalah gimana kalau pertanyaan SIMAK ini X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Jadi memang karena dia berpangkat 2 yang ditanya, mau tidak mau X, Y dengan Z harus kita cari. Oke. Seandainya persamaan yang tadi ini kita buat sebagai persamaan yang pertama, kemudian berikutnya ini sebagai persamaan kedua, kemudian yang bawahnya adalah persamaan yang ketiga. Oke, maka pengerjaan dengan proses substitusi eliminasi itu adalah kita tulis persamaan yang pertama, yaitu X ditambahkan dengan Y ditambahkan dengan 2Z nilainya sama dengan K. Persamaan kedua adalah X ditambahkan dengan 2Y ditambahkan dengan Z nilainya sama dengan K. Kedua persamaan ini karena saya lihat koefisien X nya sama, yaitu sama-sama 1, kemudian kita eliminasi ya, dihilangkan koefisien X nya, sehingga Y dikurangkan dengan 2Y menjadi minus Y, kemudian 2Z dikurang Z menjadi positif Z, K dikurangkan nilai sama dengan 0. Jelas ya teman-teman ya. Berarti nilai Z sama dengan berapa? Dengan cara menggeser min Y ke sebelah kanan diperolehlah nilai Z sama dengan Y. Ternyata dengan cara seperti ini kita memperoleh bahwa nilai si Z itu sama dengan si Y. Jadi kalau nilai Z sama dengan Y, maka gantilah seluruh persamaan yang ada di atas ini ya. Persamaan 1, 2, 3 itu dimana nilai Z sama dengan Y. Jadi persamaan pertama berarti jadi begini, X ditambahkan dengan Y ditambahkan dengan 2Z gitu ya. Jadi ini persamaan yang pertama ditambahkan dengan 2Z itu berarti menjadi 2Y karena Z nya sama dengan Y. Berarti persamaannya menjadi X ditambahkan dengan 3Y gitu ya, sama dengan K. Oke, persamaan yang kedua itu berarti ya, persamaan yang kedua menjadi apa? X ditambah 2Y ditambahkan dengan Z. Karena Z nya sama dengan Y, berarti X ditambah 2Y ditambah Y.
Berarti sama ya, menjadi X tambah 3 sama dengan K, jadi nggak ada perubahan. Jadi persamaan ketiga langsung kita tuliskan 2X ditambahkan dengan Y ditambahkan dengan Z. Z nya tadi nilainya sama dengan Y, berarti ya hasilnya menjadi berapa? 2X ditambahkan dengan 2Y sama dengan si K. Maka persamaan ini kita eliminasi lagi, gitu dia. Caranya gimana? Jika persamaan pertama kita kalikan dengan 2, yang di bawah tetap, ini kan berarti menjadi 2X, gitu ya. Jadi 2X dikurangkan dengan 2X ya, ini hati berarti habis ya. Ini kan menjadi 6Y karena tadi dikali 2, 6Y dikurang 2Y berarti menjadi 4Y, berarti ini menjadi 2K karena tadi kita kali 2, 2K dikurang K berarti menjadi K, dapatlah Y sama dengan 1/4K. Karena tadi nilai Z sama dengan Y, berarti nilai Z juga sama dengan 1/4K. Oke, maka mendapatkan X nya ya, salah satu dari sini kita ambil persamaannya, di mana nilai X ditambahkan dengan 3Y sama dengan K, berarti nilai si X adalah K dikurangkan dengan 3Y. Y nya tadi sudah dapat, Y nya adalah 1/4K, berarti K dikurang 3/4K juga sama dengan 1/4K. Jadi ternyata nilai X nya 1/4K, nilai Y nya 1/4K, nilai Z nya juga 1/4K. Maka diperolehlah X kuadrat, gitu ya. Kita jalan soalnya. X berpangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah Z pangkat 2. X nya 1/4K dikuadratkan berarti menjadi 1/16K kuadrat, benar ya kalau dikuadratkan ya. Y nya juga 1/4K, jika dikuadratkan adalah 1/16K kuadrat. Z nya juga tadi sama ya, 1/16K kuadrat. Berarti hasil akhirnya sama dengan 3/16K pangkat 2. Oke, apa jawabannya? Jawabannya adalah bola. Baik teman-teman sekalian, mana tahu ini ada teman-teman mau memasukkan dengan cara coba-coba, nggak ada masalah, asal ya tepat gitu ya. Contoh mungkin ya teman-teman ada yang memasukkan nilai X nilai sama dengan 1, kemudian Y sama dengan 1, kemudian Z nya juga sama dengan 1. Artinya apa? Ketika Anda masukkan nanti X Y dengan sama dengan 1, coba tes ke dalam soal. X nya 1, Y nya 1, Z nya juga 1, berarti 1 ditambah 1 ditambah 2, berarti kita peroleh nilai K sama dengan 4. Nah pastikan dulu apakah persamaan kedua juga akan sama dengan K nya 4. Persamaan kedua ini dia ya, bahwa X ditambah 2Y ditambah Z. Ketika X nya 1, Y nya 1, Z nya 1, ternyata K nya juga 4. Nah persamaan yang ketiga, 2X ditambah Y tambah Z. Ketika X nya 1, Y nya 1, Z nya juga 1, ternyata diperoleh K nya 4. Jadi nggak ada masalah, tinggal masukkan ke soal. Jadi kalau ditanya berapakah nilai dari X kuadrat ditambahkan dengan Y kuadrat ditambah Z kuadrat, udah, karena jadi X Y Z nya 1, berarti 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat hasilnya sama dengan 3. Jadi carilah jawabannya mana dari A sampai dengan E yang jawabannya 3 dengan cara memasukkan K sama dengan 4. Kita cek yang A, 1/16 dikali K nya kan 4, berarti 4 kuadrat 16, 16 kali 1/16 sama dengan 1. Yang B, 3/16 dikali K kuadrat, K nya tadi 4, 4 kuadrat 16, 3/16 kali 16 sama dengan 3. Nah ini yang mau kita cari, mana yang jawabannya 3. Oke, yang C, 4/17 dikali 16 ya, nggak sama dengan 3 gitu ya, karena yang kita cari yang 3. Coba tes semuanya sampai dengan dodol entok. Nah semuanya ternyata jawabannya tetap bola. Bisa dengan cara begitu kalau teman-teman bisa mencari secara langsung. Nah dengan logika barusan coba kita kerjakan soal ini, apakah bisa teman-teman memasukkan sembarang angka sepanjang soal itu tidak membatasi? Bagi saya nggak ada masalah. Contoh, gimana kalau seandainya teman-teman cari misalnya A nya sama dengan 1, kemudian B nya sama dengan 1, berarti 1 ditambah 1 ditambah C sama dengan 0, otomatis C nya harus sama dengan -2 gitu ya, supaya pas sama dengan 0. Gak apa-apa, masukkan kembali. Jadi A ditambah B, berarti kan A nya 1, B nya 1, berarti menjadi 2, kemudian dikali B tambah C, karena B nya 1, C nya -2, ditambahkan berarti jadi -1. Kemudian C tambah A, C nya -2, kemudian A nya 1, tambahkan juga -1. Dibagilah itu dengan A kali B kali C, udah kalikan semuanya. Oke, berapa hasilnya? Berarti 2 dibagi dengan -2 sama dengan -1. Gak ada masalah gitu. Oke, jawabannya adalah -1. Jadi masukkan saja kalau misalnya soal itu tidak membatasi berapa angka yang
di dalam soal. Jadi nggak ada masalah kalau teman-teman mengambil sembarang angka, dengan catatan ya yang ada di soal ini jangan sampai menyalahi. Ini dia kata kuncinya. Baik, gimana kalau misalnya cara mengerjakan dengan cara seharusnya? Oke, kalau cara seharusnya kan begini. Kalau A ditambahkan dengan B ditambahkan dengan C nilainya sama dengan 0, itu kan berarti maknanya A tambah B itu berarti sama dengan negatif C. Jadi C-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Gimana kalau kemudian A ditambahkan dengan C yang tetap di kiri, berarti kalau B pindah ke sebelah kanan berarti menjadi minus B. Kemudian kalau B tambah C-nya tetap di kiri, itu berarti A-nya yang kita geser kemari, berarti menjadi minus A. Jadi persamaan ini berarti menjadi A ditambah B, kemudian dikali B ditambah C, kemudian C ditambah A atau A tambah C itu sama. Oke. Kemudian dibagi itu dengan A kali B kali C. A tambah B itu tadi kita ganti menjadi negatif C, B tambah C itu kita ganti menjadi minus A, C tambah A itu sama dengan A tambah C, kita ganti jadi minus B, kemudian dibagi itu dengan A kali B kali C. Oke, jawabannya sama dengan minus 1. Bisa dengan cara begitu. Jadi teman-teman tanpa menyalahi soal, oke, masukkan sembarang angka. Baik, ini gimana kalau ada soal seperti ini misalnya, apakah juga bisa sembarang angka? Tentu kalau seandainya kita masukkan contoh A-nya 1, B-nya misalnya sembarang angka, C-nya sembarang angka. Kan misalnya A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1. Berarti kan soalnya menjadi 1/3, 1/4, 1/7. Kan sudah menyalahi karena 1/3 kan tidak sama dengan 1/4. Tidak sama dengan 1/7. Jadi jangan juga dimasukkan angka yang justru juga nanti soalnya jadi salah. Lantas gimana cara mengerjakannya? Nah, kalau seandainya ini katakanlah pertama dengan yang ketiga, kita cari hubungannya menjadi A/3 gitu ya, sama dengan C/7. Ini kan berarti kita dapat hubungannya bahwa A nilainya sama dengan kalikan silang 3-nya ke sebelah kanan menjadi 3/7C. Kalau kita ambil persamaan kedua dengan yang ketiganya, berarti B/4 sama dengan C/7, berarti diperolehlah nilai si B sama dengan 4/7C. Jadi nilai si B dengan nilai si A ini sudah berbentuk C, maka pertanyaannya kan A ditambah B ditambah C kemudian dibagi dengan C. A-nya kita buat menjadi 3/7C, kemudian B-nya kita ganti menjadi 4/7C, ditambahkan C. Jadi kan semuanya sudah berbentuk variabel C. 3/7C tambah 4/7C sama dengan berapa? 7/7, 1 ya, berarti C ditambah C berarti menjadi 2C, kemudian kita bagi dengan C berarti hasilnya sama dengan 2. Oke ya, gampang ya teman-teman ya. Baik, tunggu video-video berikutnya lagi, kita akan memperbanyak soal-soal apalagi persiapan SIMA UI maupun SBMPTN. Baik, sekian.